Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi kita semuanya. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersuka sebab Yesus telah lahir bagi kita. Amin. Engkau lahir bagi kami sebagai Juru Selamat yang menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu lewat pujian kami ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus,
pujian ini setengah suara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan kembali, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Katakan sembah Raja. Juru selamat kami Raja. Firman-Mu, Kau mengurapi hati kami, mengurapi kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kami di gereja-Mu GBI Avia Cemara ya Tuhan. Itu adalah merupakan kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Maka untuk itu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hati kami telah kami persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu menjadi tempatnya ya Tuhan.
Dan kami yakin oleh pekerjaan Roh-Mu, firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan akan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yaitu demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Melalui pembacaan firman Tuhan, saya membuat tema khotbah saya ialah kesatuan hati adalah kekuatan. Kesatuan hati adalah kekuatan. Jika kita berbicara tentang persatuan, kita melihat bangsa kita, bangsa Indonesia, memiliki apa yang dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahkan sebagai dasar negara kita, dalam Pancasila yang ketiga dikatakan di sana ialah persatuan Indonesia. Semua ini adalah bukti bahwa pendiri bangsa kita tahu betul kekuatan dari kesatuan ini. Namun kenyataannya seringkali kita lihat terjadi perpecahan di negeri kita ini. Bahkan di dalam gereja sering kita jumpai. Kenapa bisa terjadi? Karena perpecahan adalah senjata yang ampuh. Perpecahan adalah senjata yang ampuh untuk merusak manusia. Sehingga iblis sering menggunakan ini untuk menghancurkan manusia. Ini harus kita sadari dan harus kita lawan supaya jangan terjadi seperti itu di dalam gereja kita. Kenapa bisa terjadi? Sekali lagi saya katakan kepada kita, karena perpecahan adalah senjata ampuh untuk merusak manusia. Sehingga iblis sering menggunakan ini untuk menghancurkan manusia. Ini harus kita sadari dan harus kita lawan. Ingat saudara-saudara, kesatuan adalah kekuatan yang dahsyat. Banyak perkara yang hebat yang bisa diselesaikan jika ada persatuan, termasuk di dalam gereja. Maka itu marilah kita menjaga kesatuan itu. Sehingga saya akan menyampaikan kepada kita, ada 3 hal yang penting kita tahu untuk membangun agar kesatuan itu terjadi di antara kita, terjadi di dalam gereja kita, terjadi di dalam rumah tangga kita. Yang pertama ialah kita harus bersedia dikuduskan. Bersedia dikuduskan. Karena itu, sebagai orang yang disebut orang pilihan Allah, yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan.
kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelembah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Hal pertama untuk membangun kesehatian, kesatuan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita atau sesama kita anggota jemaat, entah itu dengan suami dan istri di rumah, rekan kerja di kantor, atau rekan pelayanan di gereja, adalah kita harus bersedia dikuduskan. Dan untuk mengalami pengudusan itu, agar kita mengalami kekudusan itu, membutuhkan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena kekudusan itu adalah milik Allah sendiri. Kita dari hari ke hari membutuhkan Allah. Karena Allah itu, dialah yang memiliki kekudusan itu. Dan pengudusan adalah pekerjaan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah dapat hidup kudus. Siapapun manusia di dunia ini, tanpa pertolongan Allah, tidak akan mungkin dia mendapat kekudusan itu. Karena itu, sikap tulus dan rendah hati diperlukan agar hidup kita dapat dibersihkan oleh Allah. Saya katakan sekali lagi, sikap tulus, rendah hati benar-benar sangat diperlukan agar hidup kita dapat dibersihkan oleh Allah. Karena dengan Allah membersihkan diri kita, maka kita hidup di dalam kekudusan. Contohnya Ayub yang akhirnya bersedia untuk merendahkan dirinya agar Allah dapat menguduskan hidupnya dari segala kesombongan. Meskipun awalnya Ayub merasa dirinya benar dan tidak bersedia dibersihkan oleh Allah. Jadi tanpa sikap rendah hati, proses pengudusan tidak pernah akan terjadi dalam hidup kita. Harus rendah hati. Harus belajar kita rendah hati. Kesombongan itu bukan milik kita orang percaya. Tetapi rendah hati itulah yang menjadi milik kita untuk kita mendapat kekudusan itu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, di mana dikatakan di sana bahwa setiap kita harus berbuah dan terus dibersihkan. Dikatakan kita ini harus berbuah dan terus dibersihkan. Maksudnya dikuduskan agar berbuah banyak. Jelas saudara-saudara bahwa setiap orang yang bersedia dikuduskan oleh Allah akan menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh itu. Sikap tersebut tentunya akan memudahkan kita, akan membuat kita lebih gampang untuk membangun kesatuan loh. Untuk membangun kesatuan dengan sesama kita. Dengan orang lain akan terbangun kesatuan itu. Jikalau buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus menerima dan meneruskan kasih Allah. Saya ulangi, harus kita menerima
dan meneruskan kasih Allah itu. Kita harus terima kasih Allah itu. Dan juga harus kita teruskan kasih Allah itu kepada orang yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mengampuni kita. Jadi orang percaya tidak boleh memiliki dendam. Harus siap bersedia mengampuni. Karena di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih itu harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Sebagai kita pengikut Tuhan, itu adalah merupakan pengikat untuk dapat mempersatukan kita satu sama lain. Sesama kita orang percaya, sesama kita anggota gereja. Kasih itu akan mempersatukan kita. Dan kasih itu akan menyempurnakan kita. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, pengampunan adalah bukti seseorang hidup di dalam kasih. Kalau kita tidak memiliki pengampunan itu, dan kalau kita tidak melakukan pengampunan itu adalah bukti bahwa seseorang itu tidak memiliki kasih. Tetapi kalau pengampunan itu ada di dalam kehidupan kita, itu adalah menunjukkan atau merupakan bukti bahwa di dalam hidup kita adalah kasih. Kita tidak dapat melihat banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga maupun gereja berakhir pada perpecahan. Hal ini biasanya diakibatkan ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Bahkan sebaliknya, kita membiarkan diri kita terus-menerus hidup di dalam kepahitan. Tetap kita pelihara kepahitan itu. Itulah yang disebut hidup di dalam kepahitan. Kita tidak sadar bahwa hal tersebut dimanfaatkan oleh si iblis. Si iblis memanfaatkan itu, yaitu kepahitan itu. Itulah sebagai alat dia menjadi sumber perpecahan. Bahkan mungkin kita menjadi biang kekacauan, entah dalam keluarga, entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam komunitas yang lain. Di dalam Ibrani 12 ayat 15, di mana dikatakan di sana ialah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu. Akan terjadi perpecahan. Iblis akan memperalat kita di dalam segala hal. Maka itu sebabnya harus kita terus mengalami kasih Allah itu. Harus itu merupakan pengalaman-pengalaman yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah itulah merupakan senjata di dalam hidup kita untuk kita bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa sesungguhnya kita belum mengalami kasih Allah. Bagaimana mungkin kesatuan dapat tercipta jika sikap kita masih seperti itu, kalau kita belum mengalami kasih Allah. Mengalami kasih Allah. Maka untuk itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah terus-menerus kita hidup di dalam kasih Allah itu. Berjalan di dalam kasih Allah itu.
berkata-kata di dalam kasih Allah itu, menghadapi apapun di dalam kasih Allah itu, saya yakin dan percaya ialah orang seperti ini adalah orang yang terus-menerus di dalam hidupnya menerima kasih Allah. Dan orang seperti ini adalah orang yang terus-menerus, saudara-saudara, meneruskan kasih Allah itu kepada satu sama lain. Yang ketiga, saudara-saudara, damai sejahtera Allah saja yang memerintah. Damai sejahtera Allah saja yang memerintah. Hendaklah kamu damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi yang harus terus kita gumuli di dalam hidup kita, harus damai sejahtera itu loh. Yaitu damai sejahtera dari Kristus itu yang memerintah di dalam hati kita dari hari ke hari. Terus menerus harus damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hati kita. Karena kita harus sadar. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Yaitu saudara-saudara, melalui damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dan karena itulah kita bisa menjadi satu tubuh. Dan karena itulah kita dapat bersyukur di dalam segala hal. Karena itulah maka kita bisa bersyukurlah di dalam segala hal. Karena firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 15. Bersyukurlah di dalam segala hal. Maka itu sebabnya di dalam kejadian seperti sekarang ini yang dialami dunia sekarang ini melalui virus corona ini ialah jangan bersungut-sungut. Jangan menyesali Allah di dalam hidupmu. Jangan mengadili Allah dan jangan melemahkan imanmu. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah bersyukur. Dan orang yang belajar bersyukur itu, justru itulah yang mengalami akan pertolongan Tuhan. Seorang yang hidup di dalam damai sejahtera Allah, seorang yang hidup dalam damai sejahtera Allah, akan selalu bisa mengucap syukur. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah itu, tidak dapat mengucapkan syukur. Saya menanya kita, di dalam apa yang kita alami sekarang ini, yaitu apa yang terjadi yang disebut virus corona ini, saya bertanya kepada kita, adakah kita memiliki damai sejahtera di dalam menghadapi sekarang ini? Atau kita takut? Atau kita bimbang? Padahal firman Tuhan sudah memperlengkapi kita. Apapun yang terjadi, harus kita bersyukur di dalam segala hal. Entah saat dia senang, entah pada saat kita senang, maupun saat kita mengalami masalah yang berat sama sekalipun, damai sejahtera Allah ini harus tetap memerintah di dalam hati kita. Damai sejahtera Allah itu harus terus memerintah di dalam hidup kita. Makanya menghadapi apa yang terjadi sekarang ini, teruslah pertahankan. Jangan kesulitan yang memerintah di dalam hidupmu. Jangan kesusahan yang memerintah di dalam hidupmu. Tapi yang memerintah di dalam hati kita adalah damai sejahtera dari Allah. Dengan damai sejahtera yang memerintah di dalam hati kita itu, bukan hanya akan mempengaruhi hidup kita, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita loh.
Jadi kalau damai sejahtera itu terjadi di dalam hidup kita, juga itu apa yang kita alami itu pasti akan mempengaruhi kepada orang-orang di sekitar kita. Berarti kalau damai sejahtera ada di dalam hati kita, kita pun juga akan menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat kepada tetangga kita. Karena damai sejahtera yang memerintah di dalam hidup kita akan juga mempengaruhi, akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita tentunya berdampak positif kepada suatu hubungan yang lebih baik, saudara-saudara. Kalau damai sejahtera itu tetap memerintah di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berdampak positif tentang hubungan kita kepada orang-orang dan pasti akan lebih baik, saudara-saudara. Oleh karena itu, marilah kita lebih waspada. Ketika kita mengalami apapun, harus kita tetap waspada. Harus kita tetap bersyukur. Di dalam hal apapun yang terjadi. Atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kita yang terjadi dalam hidup kita. Harus kita tetap waspada, bersyukur. Harus kita tetap bersyukur, saudara-saudara. Apalagi sikap merasa tidak puas disertai persungutan. Hal tersebut tentu akan membuat damai sejahtera Allah tidak lagi akan memerintah di dalam hidup kita. Kita akan pasti seperti bangsa Israel, selalu bersungut-sungut saat berkekurangan, saat tidak ada makanan, bersungut-sungut. Selalu tidak merasa puas. Padahal Tuhan selalu mencukupi keperluan bangsa Israel. Tidak ada air, Tuhan sediakan air. Tidak ada makanan, Tuhan sediakan makanan. Tapi mereka selalu bersungut-sungut. Bagaimana mungkin orang seperti ini dapat membangun kesatuan di tengah-tengah jemaat Tuhan kalau masih tetap bersungut-sungut, saudara-saudara? Apalagi dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini yang dialami oleh dunia. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Mulai sekarang ini harus jemaat Tuhan, GBI, Cemara, mari kita berjuang terus memiliki kesatuan ini. Karena apa? Melalui kesatuan ini, gereja kita dan hidup kita akan pasti diberkati oleh Tuhan. Maka itu sebabnya di dalam peristiwa sekarang ini, jangan kita terpecah-pecah. Jangan kita ini saling menyalahkan. Jangan kita ini saling menuduh. Tapi marilah kita semua hidup bersatu, miliki kesatuan. Karena Tuhan berjanji, di mana kesatuan, di sana akan mengalir berkat. Gereja yang bersatu, gereja itu akan diberkati. Gereja jemaat yang bersatu, jemaat itu akan diberkati. Tak ada yang bisa kita lakukan, saudara-saudara, dalam virus corona ini untuk mengatasi soal kehidupan kita selain kita berjuang terus di dalam kesatuan itu. Karena melalui itulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka untuk itu saya berkata kepada kita semuanya,
Jangan bermimpi kita sebagai gereja Tuhan. Jangan kita bermimpi sebagai gereja Tuhan dan hidup kita akan diberkati jika kita masih tidak bisa sehati loh. Jangan bermimpi loh. Gereja kita ini tidak akan bisa diberkati Tuhan. Jangan bermimpi hidup kita diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak bisa sehati, saudara-saudara. Dari gereja kita Apia Cemara, yang saya tahu semua memang bersatu. Mari tingkatkan kesatuan kita. Tingkatkan kesehatian kita. Terlebih di dalam virus corona yang kita hadapi sekarang ini. Percayalah, saya tidak mengatakan kita tidak bekerja. Tetapi saudara-saudara, di dalam kita bekerja, tetap kita pelihara kesatuan kita. Tetap kita pelihara kebersamaan kita, saudara-saudara. Tetap kita pelihara atau kita perjuangkan kesatuan kita. Percayalah, tidak akan mungkin kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah berjanji, burung-burung di udara tidak seperti kita dapat bekerja. Tidak mereka bekerja, toh juga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Diperlengkapi kita dengan senjata-senjata firman Tuhan. Kita berjuang tetap untuk memiliki kesatuan. Kita berjuang tetap untuk sehati. Percayalah, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Melawan virus. Obat yang paling canggih. Menghabiskan virus ini. Mari kita sehati. Mari kita memiliki kesatuan. Kesatuan beribadah. Kesatuan berdoa. Kesehatian di dalam segala hal. Saya yakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani. Pasti akan Tuhan berkati kepada kita semua. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan saya yakin di dalam mengalami apa yang disebut virus corona ini. Jemaat kita, Apia, Cemara, jangan ada yang mundur. Jangan ada yang lemah. Mari tetap berjuang. Miliki kesatuan di gereja kita. Sehati kita berdoa. Sehati memuji Tuhan. Percayalah, itu adalah senjata yang ampuh. Membuat kita menang di tengah-tengah masalah apapun yang terjadi di dalam gereja kita, di dalam negara kita, atau dimanapun saudara-saudara. Pasti kita akan mengalami berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Jikalau firman-Mu menginginkan kami memiliki kesatuan Tuhan. Rupanya di dalam kesatuan itu ada kekuatan yang begitu dahsyat. Yang kami tidak bisa terima dari siapapun manusia di dunia ini. Kami tidak bisa terima itu dari kekuatan-kekuatan manusia di dunia ini. Karena kekuatan itu hanya ada di dalam Allah. Maka itu sebabnya ya Tuhan, biarlah tetap Tuhan ada di dalam hati kami. Kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tetap Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu Apia Cemara ini Tuhan, tetap bersatu Tuhan, tetap sehati ya Tuhan. Jangan takut berdoa, jangan takut membaca firman Tuhan, jangan takut kami beribadah Tuhan.
pada saat-saat sudah kami diberi kesempatan untuk beribadah, kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam keseharian kami, pasti kami akan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu Apia Cemara ini Tuhan, diberkati Tuhan. Dan juga Ibu Gembala sidang kami yang sekarang berada di Bali, baik kedua anaknya ya Tuhan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat yang luar biasa, berkat yang berlimpah, sehingga nanti mereka dapat Tuhan kembali ke medan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.